gue tuh sebetulnya salah satu penganut don't meet your idol. Jadi gue tuh gak mau ketemu idol. Karena gue takut ekspektasi gue tuh patah gitu. Tapi gue yakin banyak orang yang mungkin relate juga gitu kan. Nah gue tuh ketika ketemu Mbak Adi dan ketika gue ikut kelasnya, gue tambah ngefans lagi. Yang bikin gue amazed dari awal, ini cerita dari point of view gue gitu ya. Sama Mbak Adi adalah dia bisa mengemas materi yang mungkin buat sebagian orang boring gitu ya. Atau ini gue tahu dengan caranya sendiri dan itu adiktif gitu. Mbak Adi tuh is a really good mentor. Gue kayak ngerasa kalau bisa private, gue mau private tapi seumur hidup gitu. Tapi kan gak mungkin, gak bisa. Halo teman kunci, bertemu lagi dengan saya, Hands Up. Dan kali ini saya ditemanin oleh salah seorang kuncizen yang merupakan social media spesialis, Mbak Olive. Olive, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Mas Hands Up apa kabar? Baik, senang bisa ketemu kuncizen akhirnya, salah satu kuncizen di acara ini. Yang biasanya kita ngobrol sama alumni, sekarang kita bisa ngobrol langsung sama kuncizen. Nah, Olive, kan Olive kan kuncizen ya. Jadi sebenarnya kayaknya gue juga bingung kalau ditanya perkenalan gitu ya, kayaknya gue udah kenal banget lah kayaknya sama Olive gitu. Jadi udah tahu lu penulis juga selain sebagai sosial media manajernya kita, terus juga perjalanan karir juga udah tahu lah ya. Interviewnya sama Hands Up. Iya, interviewnya sama saya. Jadi mesti nanya apa ya gue ya. Tapi kan teman kunci nih belum tahu Mas. Oh iya, di sini kita ada teman kunci ya, bener-bener. Oke. Boleh dong nih diceritain dikit gimana perjalanan karir, terus mungkin juga tadi sempat spill dikit, Olive juga seorang penulis gitu. Boleh diceritain dikit nggak, Olive? Oke, wah bingung juga sih biasanya mulai dari mana ya. Mungkin kalau secara singkat gitu, sekarang gue udah setahun kurang lebih jadi social media specialist gitu ya. Jadi lebih banyak fokusnya di social media. Kalau perjalanan karir, kebetulan gue baru lulus juga nih Mas tahun lalu. Jadi sebetulnya belum panjang-panjang banget. Jadi lagi happy-happynya buat belajar banyak hal aja gitu. Mas. Nah, kunci perusahaan keberapa kalau boleh tahu? Perusahaan ketiga. Oke. Bagus lah, berarti banyak mencoba hal baru. Iya, banyak nyoba-nyoba dari pas tadi kuliah. Kan Olive juga menulis ya. Itu menulis serius apa nulis bercanda atau nulis? Maksudnya di sosial media tentunya kita juga nulis kan ya. Betul. Nah ini menulis tuh serius dan udah mulai dari kapan ya, Olive? Sebetulnya kalau ngomongin menulis itu bakal panjang sih Mas. Karena sebetulnya kan menulis dan membaca itu dua hal yang gak bisa terpisahkan gitu ya. Dan gue tuh udah baca lama banget nih. Jadi gue tuh sampai lupa kapan pertama kali gue bisa baca. Cuman kalau info dari orang tua katanya dari umur 3 tahun. Wah, fun fact nih. 3 tahun udah bisa baca. Sampai gue lupa gitu umur 3 tahun. Ya karena kan memorinya udah gak tahu kan pas umur saat itu gitu. Jadi dari gue umur 3 tahun katanya udah suka baca. Dan secara otodidak. Jadi dulu dibeliin buku yang huruf-huruf belajar baca gitu. Terus tiba-tiba gue katanya udah suka baca majalah anak aja pas masih kecil gitu. Apa tuh? Bobo bener. Ya? Dulu gue langganan Bobo, Ori, Ino, itu pokoknya yang seumuran gue tau lah itu judul-judul majalah anak zaman dulu gitu. Nah terus ketika gue masuk SD 2 tahun kemudian setelah bisa baca, otomatis bisa nulis dong. Dan karena gue udah terpapar sama tulisan-tulisan anak-anak zaman dulu tuh gue baca buku kecil-kecil punya karya. Jadi novel anak gitu. Jadi gue juga pengen gitu, kayaknya nulis enak deh. Nah dulu tuh pas gue masih kecil, umur 5 tahun gue suka nulis cerpen gitu. Umur 5 tahun tuh? Udah nulis cerpen? Gue kelas 1 SD waktu itu. Kayaknya kalau kita 5 tahun dulu baru nulis A, B, C, D, E gitu ya. Baru merangkai kalimat gitu. Kelas 1 SD kan jadi kayak di pelajaran bahasa Indonesia biasanya ketemu juga kan sama cerpen gitu. Dan gue juga baca dan gue jadi kayaknya seru nih gitu. Terus pas saat itu di sekolah gue tuh ada lomba menulis cerpen. Jadi gue ikutan karena kan gue ngerasa ya gampang lah ya, paling nyeritain apa yang udah pernah gue rasain aja tapi diganti namanya. Jadi dulu gue bikin cerpen menang, ternyata juara 1. Terus gue kayak bisa nulis nih gue ternyata. Nah sejak saat itu jadi hobi nulis. Cuman mungkin karena masih kelas 1 gitu, jadi gue nulisnya ya di buku aja. Dan kalau dulu itu tiap gue ulang tahun kan dapat kado tuh banyak. Yang paling banyak gue dapat tuh biasanya diary gitu Mas. Jadi itu yang kemudian gue manfaatin sebagai medium gue buat nulis. Jadi pas ini kecil. Sebenarnya antara bakat dan juga hobi ya kalau dilihat ya. Karena kan mungkin orang ada yang dari kecil ya, mungkin semua kita dari kecil bisa nulis gitu ya, bisa baca gitu kan. Tapi satu bakat untuk bisa tadi menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam sesuatu yang gampang dibaca sama orang lain tuh, I think it's a talent gitu ya. Jadi
Tapi juga kalau nggak hobi, talentnya jadi nggak kepake kan gitu. Jadi dan maksudnya kalau dari ceritanya Olive berarti kan bakat dan hobinya nyampur jadi satu nih. I think it's a good thing for you lah ya. Dan tadi contohnya dari sisi menulis tuh diary itu kan jadi throwback nih zaman saya kecil juga suka nulis diaries, tapi mungkin nggak ada bunga-bunganya, nggak ada segala macamnya. Boleh dicerita nggak, Olive, berapa banyak diary yang udah itu masih konsisten nulis diary sampai sekarang? Masih konsisten. Udah nggak bisa ngitung sih, karena kan dari kecil kayak tiap berapa 6 bulan gitu mungkin udah penuh ya. Apalagi pas dulu kan kita gak punya social media gitu ya Mas. Jadi belum ada Facebook, belum ada Twitter. Tempat nyampahnya kan sekarang udah banyak gitu ya. Jadi dulu tuh mungkin setahun bisa 2-3 kali ganti diary. Tapi biasanya pas udah penuh gue bakar kalau masih kecil. Karena malu kan yang diceritain kayak lagi suka sama ini gitu. Terus kayak lagi berantem sama ini, dia jahat gitu-gitu loh isinya. Jadi gue kayak malu, terus pas udah kelar biasanya dibakar. Jadi emang bener-bener diary itu pada saat gue kecil gue jadiin tempat curhat. Jadi temen lah. Karena kan kalau gue baca ulang kayak ih apa sih aneh gitu. Padahal itu gue sendiri juga yang ngomong di situ gitu. Terus sekarang setelah dewasa gue udah terbiasa lebih terorganisir lah ketika nulis. Jadi lebih ke arah jurnal kalau sekarang, bukan diary lagi. Jadi tetap ada yang bentuknya kayak diary gitu. Tapi gue nyebutnya personal journal. Jadi itu gue pakai sebagai medium gue untuk membantu menyusun pikiran gue sendiri gitu lah. Jadi kalau lagi ngerasa confused di kerjaan mungkin atau mungkin di pertemanan, bisa gue tulis. Jadi itu ngebantu gue untuk berpikir juga secara lebih jernih lah gitu. Oke. Nah itu ceritanya dari nulis jurnal atau nulis diary sampai ini gue spill dikit ya, Olive udah jadi penulis buku juga gitu sebenarnya. Buat yang belum tahu, teman-teman kunci semua. Nah gimana ceritanya sih bisa dari nulis jurnal sampai akhirnya nulis buku? Tuh transisinya kan jauh ya. Jadi jurnal is something personal, it's all about your experience gitu ya. Sampai akhirnya Olive bisa nulis buku. Nah mungkin nanti boleh cerita juga berapa buku, terus bukunya nih fiksi non fiksi, what have you write gitu. Oke, ini sebenarnya fun fact juga. Jadi buku gue itu yang udah publish di 2021 kemarin sebenarnya novel fiksi. Tapi base-nya adalah cerita nyata, itu jadi based on true story gitu Mas. Jadi sebetulnya tokoh utamanya itu dari gue sendiri, karena banyak yang bilang biasanya buku pertama itu berdasarkan cerita personal experience lah. Dan tokoh utamanya waktu itu juga emang anak kuliahan yang gue tulis pas gue masih kuliah. Terus kampusnya juga kampus gue, terus ceritanya juga sedikit banyak dari personal experience. Jadi sebetulnya itu tuh dulu gue tulis dalam bentuk fragmen Mas. Fragmen itu apa ya? Fragmen tuh kayak paragraf-paragraf yang terpisah gitu ya? Yang terpisah. Terus gue tulisnya di personal journal. Jadi emang curhatan gue yang kemudian kebetulan pada saat itu gue juga bekerja sebagai editor di salah satu penerbit yang ada di Jogja. Terus lumayan banyak lah yang bilang, termasuk penulis-penulis gue juga kayak, ih kenapa gak nulis aja, kamu kan juga suka nulis gitu. Cobalah diterbitin. Akhirnya gue bingung kan, nulis apa ya, udah banyak nih cerpen-cerpen tapi kayaknya pengennya novel gitu untuk yang buku pertama gitu. Akhirnya gue ngumpulin lah fragmen-fragmen yang udah ada di personal journal itu. Terus gue sugarcoat dikit, dikurangin dikit tentunya juga. Tentunya nama akan diganti. Betul, gitu ya. tentunya nama harus beda dong. Nanti gue kena protes nih sama orang-orang. Terus akhirnya jadilah sebuah novel. Jadi sebetulnya transisinya benar-benar dari personal journal yang tulisan gue secara personal gitu. Terus gue ubah dikit lah jadi fiksi. Mungkin penulis-penulis di luar sana juga ngerasain hal yang sama gitu ya Mas. Karena pasti banyak tuh yang sebetulnya ditemukan dari kehidupan sehari-hari juga. Personal experience yang dekat yang terus coba dituangkan dalam bentuk rangkaian cerita gitu ya. Betul. Tapi dari sisi during development-nya itu sendiri gitu ya, dari jadi buku, ada komunitas atau ada yang ngebantu atau memang ya udah lagi coba explore aja dan belajar sendiri gitu? Kalau komunitas mungkin pas udah dewasa justru. Tapi kalau perjalanan dari menulis jurnal ke nulis fiksi itu sebetulnya sendiri sih. Jadi dari gue SD gitu kan gue udah baca fiksi, jadi novel, terus kumpulan cerpen. Jadi udah terbiasa nih sama form cerita pendek sebetulnya. Dan dari SD itu kan yang gue terbiasa juga cerita pendek karena bisa dikelarin dalam sekali duduk ibaratnya kan. Jadi kayak sekali duduk
bisa jadilah 3-5 halaman gitu cerpen. Jadi sebetulnya itu lebih banyak ke gue baca buku terus dapat ide, kayaknya menarik nih kalau misalnya ide ini dijadiin juga cerpen gitu. Jadi gue sebenarnya bikin sendiri dulu, dan kan sebetulnya jadi penulis itu lumayan apa ya, orang-orang menyebutnya pekerjaan yang sepi gitu ya. Jadi kebanyakan sebetulnya sendiri sih gue belajarnya Mas, tapi seiring bertumbuh karena gue sebetulnya pembaca yang menulis bukan penulis gitu. Jadi gue nyarilah komunitas yang bisa ketemu nih sama sesama pembaca gitu kan. Mas Ensap kan baca juga kan? Baca juga. Jadi kalau ketemu sesama pembaca itu kan excited banget gitu. Betul, jadi dan pengen sharing, pengen cerita. Buat kayak gitu ngobrolin buku yang cuman sesama pembaca nih yang tahu rasanya gimana gitu. Jadi gue mulai cari komunitas yang kebetulan isinya tuh juga banyak yang menulis. Jadi di sana itu rata-rata gue nggak tahu kenapa kebanyakan teman-teman gue yang baca udah pasti nulis juga. Yang setelah gue pikir-pikir kayaknya emang apa ya, ibaratnya kan kalau kita tuh baca buku menerima informasi gitu ya, dan kita butuh mengeluarkan itu gitu. Ibaratnya kalau kita mengonsumsi makanan gitu kan harus ampasnya harus dikeluarin juga gitu. Betul. Jadi kayak gue ngeliat baca buku tuh kayak gitu, tapi ini bentuknya informasi yang tadinya kita konsumsi terus dikeluarin sebagai yang sudah kita proses gitu di dalam pikiran kita sendiri. Jadi komunitas ketemu juga ketika sudah dewasa. Jadi ketemu pembaca untuk berbagi tentang bacaan, tapi ketemu juga nih orang-orang yang nulis dan juga bisa saling sharing atau saling kasih feedback. Jadi saling ngebaca tulisan satu sama lain gitu. Nah tadi kan Oli sempat bilang pernah ikut lomba cerpen dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak apa namanya prestasi apa aja nih mungkin di bidang tulis menulis yang kita semua termasuk saya mungkin belum tahu ya, karena tadi sok kenal sok dekat aja pertama. Tapi maksudnya mungkin ini yang belum tahu juga, karena kan pasti punya certain goal, certain milestone yang Oli sendiri pengen coba achieve gitu ya dengan di dunia karya tulis gitu. Boleh cerita nggak, Li? Kalau bingung sih kalau prestasi tuh kayaknya nggak banyak-banyak banget sih Mas, karena itu kan tadi tuh pas SD jadi sempat menang juara 1 lomba nulis cerpen gitu lah. Terus seiring dewasa mungkin karena udah lebih self aware juga kali ya. Kalau kita kan masih kecil tuh kayaknya masih bodo amat gitu kan. Sekarang karena udah kenal sama social media apalagi ya, jadi orang-orang bisa judge orang lain dengan lebih dengan lebih bebas, dan kita juga lebih bisa ngerasa kita dijudge sama orang lain meskipun belum tentu dengan lebih sering juga kan. Jadi sebetulnya di SD, SMP, SMA itu gue lumayan kayak nahan, jadi nulisnya tuh lebih banyak buat diri sendiri gitu, meskipun gue punya blog. Jadi banyak nulisnya itu dulu tuh simply gue ngerasa gue sudah menghasilkan sesuatu ketika gue bisa menyelesaikan sebuah tulisan untuk gue publish gitu ya. Iya, untuk gue publish di blog, terlepas dari orang baca atau enggak. Tapi sebetulnya ada sih beberapa teman-teman yang akhirnya menemukan tulisan gue, mungkin gue share di sosmed, mungkin mereka kayak lagi nyari aja gitu cerpen, terus akhirnya ketemu. Lucunya tuh ini bukan prestasi sih, tapi lebih cerita lucu gitu Mas. Pas gue kuliah semester 1 gitu awal-awal, gue dikontak sama salah satu ketua ekskul atau ketua UKM kampus swasta di Jogja. Terus gue ditanya, ini cerpen kamu belum? Bukan ya gitu. Itu lewat email Mas. Jadi gue kayak bingung kan, kok jadi bisa orang nih? Ketemu dari mana iya, ya? Orang gitu. menemukan tulisan gue yang di blognya itu bukan pakai nama gue sendiri, jadi kayak nama pena. Terus kayak dia sampai email gitu untuk memastikan ini cerpen gue apa bukan. Terus pas gue baca, oh bener itu cerpen gue. Tapi seingat gue itu udah gue private. Karena cerpennya kayaknya gue pindahin atau gimana gitu. Terus gue konfirmasikan, iya itu cerpen saya Mas gitu. Ada apa ya? Terus ternyata dia bilang cerpen gue itu dipakai sama salah satu calon anggota yang mendaftar ke komunitas dia. Plagiat. Iya, berarti. dan diakui sebagai cerpen dia. Jadi ketika dicek keasliannya gitu, muncullah blog gue yang udah mungkin udah hilang gitu. Terus gue kayak, aneh banget. Itu kayak salah satu prestasi yang masih gue ingat. It's a form of appreciation when people copying you, right? Exactly. Kayak somehow merasa tersanjung gitu. Gue yang bukan siapa-siapa, terus kayak tiba-tiba dikopas buat daftar sesuatu gitu. I see. Lucu sih. Nah, tadi kan penulis ya, kita ngomongin penulis-menulis gitu. Who are some of your favorite writers? Ini banyak banget sih sebenarnya, banyak dan berubah-ubah. Oke. Relate gak sih Mas? Biasanya kan kita kayak punya penulis favorite itu. Yang zaman SD Enlighten, begitu pindah ke SMP Hilman, begitu pindah ke... Bener, gue kebalik, gue Hilman ya pas SD. Oh gitu ya? Oke. I'm old. Tapi gue suka banget sama Hilman juga sih.
Kalau gue berubah-ubah secara waktu, tapi ada juga yang kadang-kadang inget lagi terus kayak baca lagi, tiba-tiba jadi suka gitu. Cuman mungkin kalau yang all time favorite itu ada beberapa. Gue biasanya menentukan seorang penulis menjadi penulis favorit gue tuh kalau gue udah baca karyanya banyak atau semuanya bahkan. Jadi salah satunya itu yang paling sering gue sebut Sylvia Plath. Sylvia Plath, Dia nulis puisi, nulis novel juga. Terus setelah Sylvia Plath itu kan yang dari luar gitu ya. Kalau dari Indonesia tuh ada Sena Gumilarji Dharma. Jadi dia lumayan influential dalam cerpen-cerpen gue. Jadi banyak banget yang mengarah ke dia. Ceritanya gitu. berat. Mungkin gak berat ya. Gue ngeliat dia kan kalau cerpen-cerpennya tuh surrealis. Jadi gue tuh pertama kali kenal surrealisme tuh dari dia gitu. Sampai akhirnya ketemu Haruki Murakami juga. Cuman gue lebih suka. Makanya gue bilang berat karena not everybody can read and enjoy. Iya exactly. Kayak orang-orang bingung apaan sih tulisannya gak jelas. Tapi gue sama kayak imajinatif banget gitu. Betul. Nah beberapa cerpen gue tuh sangat terpengaruh lah sama Sena Gumilarji Dharma. Mungkin teman-teman juga yang suka baca tahu ya, karena cerpennya udah ada di mana-mana. Terus penulis perempuan tuh ada Oki Madasari, Ayu Tami, sama Di Lestari of course. Di Lestari itu salah satu yang bukunya udah gue baca semua tuh, 17 ya. Wow, oke. So to be your favorite writers, kenapa tuh lu suka sama penulis-penulis itu? What brings you to them dan apa yang bisa lu dapat dari karya mereka? Banyak dan beda-beda ya mungkin. Kalau Sylvia Plath itu gue rasa tulisan dia tuh jujur karena mungkin emang lebih banyak bentuknya prosa gitu dan puisi yang dimana dia tuh ceritanya ya benar-benar jujur lah, nggak ada sugarcoatnya gitu. Terus kalau Sena Gumilarji Dharma dari genrenya karena gue ngelihat nggak banyak yang bisa nulis kayak dia dan bagus gitu. Jadi banyak yang mungkin surrealisnya terlalu aneh atau justru terlalu biasa aja. Terus kalau penulis perempuan kayaknya karena mereka sama-sama punya pemikiran yang mau mereka sampaikan gitu, apalagi penulisnya perempuan. Betul. Karena gue rasa di Indonesia masih sangat perlu disuarakan. Kurang. Iya betul, gue sangat mengencourage teman-teman terutama yang perempuan untuk menulis supaya lebih banyak dan lebih rata lah gitu ya jumlahnya. Dan kalau Di Lestari mungkin karena voice-nya sih, jadi kan tiap penulis punya writing voice gitu ya mas. Jadi voice-nya Mbak Di itu di semua buku bisa dinikmati gitu. Jadi dari orang-orang yang suka banget baca buku, yang biasa baca buku filsafat, sampai yang mungkin biasa baca cerpen doang atau baca komik doang tuh sama-sama bisa menikmati tulisan dia gitu. Jadi itu sih. Dan itu yang bikin all those writers that you mention memang terbaik di bidangnya gitu ya. Dan masih diingat gue, dan masih diingat gitu karena mereka bisa membuat apa yang mereka tulis tuh semua orang bisa merasakannya dan bisa menikmatinya gitu ya. Timeless lah ya. Jadi kita mau baca kapan aja, di waktu apa aja tuh banyak yang bisa di-relate gitu ya. Kalau lo siapa nih mas? Penulis favoritnya mas? Banyak sih, cuman yang ini karena gue lagi baca lagi juga adalah Tolkien gitu. Karena mungkin yang teman-teman yang nggak tahu Tolkien tuh penulisnya Lords of the Ring, the whole book. There are few that he didn't write or his son continue to write. Tapi buku yang ditulis sama Tolkien, kenapa? Karena dari sisi pembahasaan, ketika baca manuskrip Inggrisnya gitu ya, itu tuh indah banget dan gampang dibaca gitu ya. Udah gitu banyak hal-hal yang philosophical yang masuk di dalamnya. Padahal kan itu cerita fiksi yang benar-benar mungkin nggak kebayang sebelumnya di kita gitu ya. Dan yang paling gue amaze adalah world building capabilities gitu. Jadi genius banget sih. Bayangin harus bikin karakter development kalau bikin novel gitu ya. Bikin satu karakter development aja sekompleks itu tuh dia bikin puluhan bahkan mungkin ratusan gitu ya karakter dalam satu buku yang semuanya kompleks, semuanya punya, kalau sekilas tuh wah they have all different kinds of background, different kinds of kompleksitas karakternya, terus narasi ceritanya segala macam itu amazing banget. Sama yang bikin gue amazed adalah dia purposely bikin bahasa untuk mulai nulis buku ini gitu. Wah, jadi dia mulai dari bikin bahasanya dulu, terus baru dia bikin bukunya gitu. Jadi kayak wow, that's a dedication to the form itself gitu kan. But those are one of the writers that I find most interesting. Oke, tadi kan udah banyak cerita tentang nulis dan sebagainya gitu ya. Gue jadi penasaran, lu sebenarnya kuliahnya apa ya? Kalau dari kelihatannya apa nih mas? Kelihatannya ngambil
Kedokteran dong ya? Bener Mas, kedokteran. Waduh, kedokteran batin. Kedokteran batin. Apa tuh kedokteran batin? Jadi gue kuliahnya tuh kuliah filsafat Mas. Waduh. Masuk kan kedokteran batin? Masuk. Tapi apa yang bikin lo jadi tertarik sama filsafat sih? Wah, ini panjang sih ceritanya. Mau jawaban jujur apa jawaban jujur dong. Di sini kan, oh enggak ya. Jujur tapi pencitraan kali. Iya, boleh. Nah, jadi kan gue baca dari kecil tuh fiksi Mas kebanyakan. Jadi kan pas kecil itu KKPK. Nah, seiring gue bertumbuh, bacaan gue juga bertumbuh dong. Jadi dari kelas 5-6 SD itu udah mulailah dikit-dikit kayak cari novel yang agak berat gitu. Terus sampailah di kelas 1 SMP kalau gak salah, gue ketemu sama satu novel tapi kayak keterangannya sebuah novel filsafat gitu. Terus gue kayak apa nih filsafat gitu. Kayaknya pernah denger tapi gue gak ngerti itu apa gitu kan. Akhirnya gue coba baca. Judulnya Dunia Sofi, mungkin ada yang tahu juga. Jadi itu novel tante gue yang dilarang sebenarnya gue untuk baca buku itu. Gue juga gak tahu kenapa. Tadi umur berapa? Kelas berapa? Kelas 7 tuh gue umur 11. Umur 11 ya? Iya. Oke. Maksudnya dilarang tapi kan biasanya dilarang tuh karena mungkin ada adegan yang gore gitu kan. Atau mungkin kayak saling tapi menyakiti Sophie atau bukan apa gitu. gore-nya sih. Iya nah itu. Gak ada gore maksudnya. For those of you ya, pada saat itu gue kayak bingung kan kenapa sih dilarang. Tapi kan kita dilarang biasanya makin pengen melakukan gitu kan. Apalagi baca buku gitu. Jadi gue ngerasa kenapa enggak. Dan waktu itu lagi gak ada bacaan. Jadi gue diem-diem gue baca bukunya. Dan gue gak menemukan sesuatu yang menurut gue harus dilarang gitu. Jadilah gue selesain meskipun pada saat itu sih banyak yang gue gak ngerti ya. Jadi tapi kan kita yang baca apalagi penasaran gitu jadi diselesain aja dulu. Dan justru pada saat itu gue jadi banyak banget hal-hal yang pengen gue pelajarin lagi lah. Karena kan di situ ada nama-nama baru yang gue temuin kan. Betul. Jadi di novel itu dikenalin lah sama filsuf-filsuf zaman dulu gitu. Meskipun ya dikit, gak banyak-banyak banget. Nah itu tuh pertama kali gue tahu sama yang namanya filsafat. Tapi bukannya makin belajar filsafat lu makin jadi banyak pertanyaan yang gak bisa lu jawab? Exactly, karena moto hidup gue tuh question everything Mas. Gue gak pernah belajar, maksudnya gue gak pernah kuliah filsafat, but philosophy is one of the thing that also interests because ya mungkin as we go through phases in life gitu ya, seiring kita tumbuh tadi kayak kata Olive juga kan mulai bertanya ya kenapa kita ada di sini, apa itu benar salah dan sebagainya. Justru topik-topik yang I'm sure during kuliah tuh jadi pembahasan yang dalam, menurut ini, menurut itu gitu kan ya. Dan I think kayaknya di semua jurusan juga sekarang semester satunya ada filsafat ilmu atau filsafat dasar kan. Dan itu kan tadi baru exposure pertama. Nah seiring waktu berjalan kan ya pasti apalagi kalau baca tuh ketemulah sama istilah-istilah filsafat yang biasanya diselipin tuh sama penulis di bukunya masing-masing. Atau misalnya buku non-fiksi pasti kan mereka kasih referensi yang mereka baca. Jadi gue biasanya penulis-penulis yang gue suka, gue cari referensinya. Terutama kayak tadi kan gue sempat mention Ayu Utami gitu. Terus Mbak Di juga di buku-bukunya adalah beberapa yang mention teori filsafat gitu. Yang akhirnya gue baca dan makin tahu lah, oh filsafat tuh kayak gitu. Terus di SMA udah mulai banyak baca juga filsafat. Dan jadi gue tuh orangnya pemalas sebenarnya Mas. Jadi gue tuh ngerasa gue harus melakukan sesuatu yang gue seneng lakuin. Jadi pas gue SMA kelas 3 gue mikir kan apa ya yang gue suka lakuin. Dulu kan lagi bingung-bingungnya nih, oh jurusan apa ya, orang-orang pada pengen kedokteran, pengen ekonomi gitu kan, yang katanya kerjaannya bagus gitu, duitnya banyak. Gue gak mikirin itu. Gue mikirin apa ya yang kira-kira gue bakal enjoy gitu buat jalanin. Dan gue ketemu salah satu artikel dulu itu jadi yang ngebahas tentang jurusan, gimana caranya milih jurusan dengan baik. Dan di situ dibilang lah, coba pikirin sesuatu yang pengen lo lakuin sampai seumur hidup, bahkan ketika lo nggak bakal dapat apa-apa ketika melakukan itu gitu. Ya gue ingetnya di nulis dan baca dong. Jadi dulu itu gue kepikiran ya antara sastra Indonesia, sastra Inggris, karena kebetulan nyokap gue juga dosen sastra Inggris, dan filsafat satu lagi. Nah dulu tuh 3 pilihan itu yang gue pilih buat ujian masuk kampus. Tapi ternyata gue dapet juga kesempatan buat masuk undangan, yang pada saat itu gue kayak nggak bakal lah gitu. Jadi gue coba aja nice try gitu kan. Gue masukin filsafat UGM gitu. Lulus jadi lah. Ternyata lulus. Terus kan tadi gue udah bilang gue pemalas anaknya ya. Jadi karena udah lulus di undangan, gue nggak ikutan tes lagi akhirnya. Jadi kayak ya udah gue langsung menerima itu. Being philosophy majors. Iya, I was happy back then I think. Tapi kayak sekarang kalau ditanya orang tuh gue suka nahan-nahan. Jadi kalau ditanya jurusan apa, kalau bisa nggak jawab karena kalau gue jawab filsafat pasti
oh ngapain itu yang ini ya, baca pikiran orang itu ya. Jadi kayak bingung gitu kadang-kadang mau ngejelasin. Atau filsafat atau psikologi gitu. Terus ada ya. Itu sih, jadi menarik sih. Lebih karena emang gue suka baca dan nulis aja. Dan filsafat mostly itu isinya itu baca dan nulis. Dan ngobrol ya. Kan ngobrol tuh menyenangkan. Tadi kan sempet Olive cerita gitu, buku pertamanya itu kan relate sama cerita during kuliah gitu. Betul. Tadi kayaknya belum disebut deh. Bukunya apa biar teman-teman bisa cari. Jadi sayang banget gak bawa bukunya, coba dibawa ya. Judulnya tuh Sorge. Sorge. Iya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa ya di Google Sorge. Tulisannya Coba cari Sorge gitu. Sorge. Itu bukan bahasa Indonesia ya, banyak yang Sorge sendiri artinya apa sih? Sorge itu bahasa Jerman. Jadi artinya itu concern. Dan di dalamnya itu emang itu sebetulnya salah satu potongan dari dialog yang gue ambil dari kutipan sebuah buku yang kalau mau tahu baca bukunya. Itu dari salah satu filsuf juga soalnya. Jadi dibaca saja bukunya. Nah, yang menarik juga nih, tadi kan backgroundnya filosofi, tapi kerjanya sosial media, Liv. Gimana, Liv? Sambungannya ini apa? Lumayan menarik juga ya. Sambungan dan kenapa? Maksudnya gimana lu akhirnya bisa masuk ke dunia sosial media? What triggers you? Karena kan orang keluar dari filosofi banyak lah ya. Jurusan filsafat tuh banyak ya. Dian Sastro misalkan dari filsafat jadi artis. Oh bukan ya, dia artis terus filsafat terus. Tapi back to you. Lumayan panjang juga sih sebenarnya. Tapi kalau kayak in short gitu, dulu tuh sebetulnya gue kan sempat jadi editor gitu ya mas. Lagi-lagi karena gue suka baca dan nulis. Jadi itu lucky juga sih, kayak gue bisa jadi editor buku di saat gue suka baca. Jadi kayak basically I'm getting paid for doing the things that I love gitu kan. Terus setelah lulus gue sempat kerja sebelum dikunci. Itu jadi content editor. Jadi basically juga tetap mengedit tulisan gitu. Sampai akhirnya gue lulus di tahun lalu. Gue request ke atasan gue pada saat itu. Gue bilang gue pengen belajar marketing. Nah itu sebetulnya triggernya udah lumayan lama. Jadi pas 2018 sampai 2020 gue tuh sempat jadi duta baca Jogja mas. Jadi kerja bareng Mbak Najwa Shihab juga bersama duta baca dari provinsi seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan literasi dan pendidikan gitu. Jadi emang triggernya tuh dari sesuatu yang gue suka dan gue nyari kan masalah apa sih yang sebenarnya bikin literasi di Indonesia tuh masih kurang rendah ya? gitu, masih kurang lah. Dan pada saat itu gue 2 tahun bikin program yang salah satunya mengampanyekan literasi dan pendidikan lewat social media gitu. Jadi emang udah lumayan deket sama social media dan gue berusaha berangkat dari cause-nya apa gitu. Jadi dari sebab yang emang pengen gue kampanyekan terus-menerus lah gitu. Nah tahun lalu gue lulus, gue request untuk pindah ke marketing karena gue pengen mendalami ilmu baru lah, marketingnya gitu ya. Marketingnya dan sebetulnya spesifik sih, emang pengen ke marketing yang kira-kira bisa membawa apa yang pengen gue bawain ke orang-orang gitu. Jadi dan gue ketika masuk kunci, kenapa daftarnya spesifik di social media? Tadinya kan cuman di marketing aja gitu secara general. Terus karena gue ngerasa oke, gue mungkin udah lebih siap, lebih spesifik lagi yaitu di social media sebagai salah satu channel yang paling banyak ketemu sama orang-orang yang paling scalable lah gitu. Dan kan kunci juga edutech gitu, jadi sebetulnya masuk nih sama cause yang mau gue jadiin fokus di kehidupan gue sendiri, yaitu pendidikan dan literasi juga. Jadi itu sih mungkin kenapa dari filsafat ke social media gitu. Jadi gue rasa itu kayaknya nggak jauh ya, cuman bener-bener sama aja penyebabnya gitu, tapi kan ini tinggal gimana caranya. Outletnya ya, avenue-nya. Dan sosial media juga jadi channel di mana lu bisa reach banyak orang dengan ide-ide yang mau lu sampein. Paling gitu scalable kan ya. Paling scalable ya. Jadi sekarang siapa sih yang nggak buka Instagram, yang nggak buka TikTok, yang nggak buka YouTube, semua orang pasti punya sosial media gitu ya. Bahkan kalau ada toko yang nggak punya sosial media kayak nggak eksis gitu ya, orang pasti nyarinya tuh, oh ini nggak ada Instagramnya ya gitu. Iya, jadi kayak nggak tahu kan gimana caranya mau mencapai itu. Nah, gue ngelihat pendidikan tuh juga kayak gitu sebetulnya, gimana caranya kemudian kita bisa mengampanyekan pendidikan dan mencapai lebih banyak audiens di luar sana gitu. Nah, gue ingat sebenarnya waktu pertama kali kita interview gitu ya, gue kan sempat kepoin nih anak, wah ini Instagramnya, ternyata Instagramnya Olive tuh lebih rame dari Instagramnya Kunci. Enggak. Guys, oke. Enggak, lebih rame Kunci sekarang. Iya, nah cuman kan bedanya apa sih ketika lo manage, ya tadinya kan lo manage pastinya sosial media lo sendiri gitu ya, jadi profilnya Olive gitu ya. Nah sekarang manage profile sosial media perusahaan tuh ada bedanya gak sih, Liv?
Bedanya mungkin lebih ke apa yang mau gue sampein lewat akunnya sih Mas. Jadi kan mungkin kalau akun personal gue tetap ada personal branding. Kayak gue memperkenalkan gue Olive, gue peduli sama hal ini. Dan gue pengen berbagi soal ini gitu kalau di akun gue sendiri. Jadi yang memang lebih dekat salah satunya membaca gitu kan. Tapi kalau kayak lewat profil kunci, gue lebih bisa menjangkau lebih banyak audiens yang mungkin gak tertarik sama Olive tapi tertariknya sama kunci gitu. Dan pengen taunya juga tentang hal-hal yang emang dibawain kunci gitu. Jadi kayak emang education for professionals, terus mungkin yang lebih bisa didapat ya di kunci gitu, bukan di akun gue. Jadi mungkin bedanya itu sih. Tapi dari cara gue menyampaikan sesuatu kayaknya sama aja, karena emang sama-sama pengen berbagi sesuatu yang menjangkau banyak orang dan memantik rasa ingin tahu orang lah gitu. Karena gue juga melakukan itu di akun gue sendiri gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Dan arahan dari Mas Hensap juga sebetulnya. Jadi di awal itu ini fun fact nih teman kunci. Kan gue diminta buat coba treat social media kunci itu as your personal account. Karena sebenarnya kalau dari gue sendiri ya ngelihatnya supaya ada personality-nya aja gitu. Jadi kayak benar-benar. Karena kalau enggak kesannya kaku ya. Jadi kayak oh ini perusahaan yang nyampeinnya A B C D E, message-nya ini. Tapi kalau kita coba, makanya challenge-nya kan bisa nggak kalau sosial medianya kunci di-treat kayak sosial medianya Olive supaya ada personality yang keluar. Meskipun orang ngelihatnya ya tetap kunci gitu kan. Lebih approachable. Lebih approachable dan di belakangnya tuh ada real human gitu. Jadi bukan mesin yang kita produksi untuk generate konten gitu ya, tapi ada orang yang emang ada di belakang situ yang handle sosial media kunci. Mungkin kalau orang-orang bilang sosmed specialist tuh gampang gitu kan, tinggal pakai ChatGPT aja buat bikin kopinya. Enggak gitu, karena pasti kerasa lah ya Mas bedanya. Betul. Jadi memang itu yang pengen, personality itu yang pengen kita timbulin. Dan gue thankful banget personality Olive bisa keluar lewat hopefully kunci in a good way. Oke, nah sekarang tadi kan Olive udah nulis banyak jurnal. Mungkin kalau semua jurnalnya kita bawa ke sini, udah berapa tahun tuh berarti nulis jurnalnya? Udah cukup lama ya? Lama dari sih. SD ya berarti? Dari SD, udah mau 20 tahun lah. Wow. Nah, itu kan sama aja kayak, ini gue mau kasih challenge nih. Lu kan udah 20 tahun nulis. Di jurnalnya I assume tulisan tangan semua dong? Iya, tulisan tangan. Tulisan tangan semua dong? Nah, udah 20 tahun latihan, tulisan tangannya bagus ya? Enggak sih. Ayo dong, kalau ada boleh ditunjukin dong. Mungkin bisa diliatin gitu ya ke kamera. Ini kali ya. Ini jadi sebelum gue liatin, jadi mungkin gue ngejelasin dulu. Jadi jurnal gue tuh sekarang beda-beda nih Mas. Jadi ada personal journal yang isinya kayak diary gitu kan. Dear diary, gue sebel hari ini bla 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 gitu. Terus ada juga yang jurnal olahraga. Jadi gue tiap workout, kan gue olahraga lumayan beberapa gitu ya. Gue nyatet perkembangannya di jurnal. Terus ada juga jurnal kerjaan, jadi isinya kerjaan. Tapi ada juga jurnal tentang belajar. Jadi salah satunya gue misalnya ikut kelas apa, gue tulis nih. Ini baru sih, jadi belum banyak lah. Maksudnya yang satunya udah penuh soalnya. Jadi ini salah satunya gue nulis. Kebetulan gue kemarin ikut kelas di kunci juga. Oh ya? Iya, jadi ikut kelas di kunci. Jadi sempat gue catet. Mungkin bisa dilihatin kali ya. Bisa di zoom gak ya? Jadi ini jelek tulisannya Mas. Tapi kan sebetulnya Coba ngintip. Ini Mas. Wah, lebih bagus dari tulisan gue yang jelas. Bisa kelihatan gak ya? Karena gue ngelihatnya kan the purpose of journal itu sebetulnya kayak mereka ulang apa yang udah gue konsumsi supaya inget gitu kan. Karena kata orang sih bisa lebih inget kalau kita tulis ulang gitu. Jadi istilahnya ikatlah ilmu dengan tulisan. Betul, benar-benar. Jadi isi jurnal ini sebetulnya mungkin gue sendiri sih yang ngerti, karena kayak banyak bagian yang mungkin kepotong gitu. Jadi kalau orang baca juga nggak ngerti kalau nggak tahu konteks penuhnya gitu. Tapi yang penting-penting aja yang gue tulis di sini gitu. Tapi tulisannya jelek sih. Jadi kayaknya emang berlatih menulis, bukan berlatih menulis kali ya. Kan kalau nulis indah sama nulis coret-coret itu jadi beda kali ya. Lebih ke merangkai kata dan apa yang ada di kepala lebih ke gitu ya. Lebih ke mungkin yang lebih bagus ya. Tapi kalau secara tulisan sih kayak ceker ayam juga sama aja. Oke. Nah mungkin teman-teman kunci semua ya boleh kita lihat bareng-bareng nggak ini tulisannya Olive boleh. Kita nilai ya. Ini bagus thumbs up atau thumbs up? Thumbs down sih. Ya mungkin bisa diliatin kali ya ke teman-teman kunci. Ini jurnal belajar lah disebutnya. Jadi tiap gue ikut kelas apa gitu, biasanya gue recap di sini buat yang pengen diingat. Wah, ini sebenarnya bagus banget ya. Kalau dulu ini tipe-tipe catatan yang pengen saya pinjem dari teman. Terus ada lagi nih Mas. Ada lagi, ini jurnal buku. Jadi gue tiap baca buku kan sebetulnya ada
pertanyaan-pertanyaan gitu yang mungkin ditanyakan. Jadi biasanya gue tulis. Bener, gitu ya. jadi gue tulis juga di jurnal buku ini. Jadi lebih ke kayak apa sih yang gue pikirkan tentang si buku ini. Dan gak semuanya terjawab, gak semuanya mungkin memberikan kepuasan. Gak bisa, di otak aja gitu. Ada di kepala aja gitu ya. Tapi dan sekali-sekali lo bisa ngelihat balik dan recall ya. Bener, dan mungkin pernah diingat. Gimana? Thumbs up dan thumbs up ya? Down. Oke. Nah, di sini tuh juga kadang-kadang apa ya? Bisa jurnal itu bisa bikin gue tahu gue tuh berkembang sebenarnya sebagai individu gitu. Karena kalau gue baca ulang kan kadang-kadang apa sih kok dulu gue mikir gini, aneh banget gitu. Jadi kayak lucu aja ketika baca lagi dan sadar gitu. Ternyata gue juga bertumbuh loh sebagai seorang individu gitu. Dan apalagi baca-baca yang kalau kayak gue ada jurnal yang zaman gue SD SMP dulu kayaknya oh man you're so corny. Apalagi kalau lagi suka sama orang. Oke. Nah biar kita gak banyak membahas masa lalu kita. Tadi kan Olive cerita ya sempat ikut kelas Kaizen-nya di Lestari yang ada di Kunci ya. Olive udah ikut yang mana aja? Udah ikut dua-duanya dong. Udah ikut dua-duanya. Wah, what triggers you to untuk ngambil, kalau nggak salah yang pertama kan Kaizen Writing ya, yang kita bikin sama Mbak Di. Kenapa jadi ngambil Kaizen Structure tuh? Boleh ceritain nggak? Mungkin karena gue nggak puas juga sih di satu kelas, karena maksudnya Mbak Di tuh is a really good mentor. Gue kayak ngerasa kalau bisa private, gue mau private tapi seumur hidup gitu. Tapi kan gak mungkin, gak bisa ya. Jadi gue ikut Kaizen Writing, ketemulah banyak hal yang lebih ke apa ya, mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kayak banyak hal yang gue udah pernah dengar dari Mbak di sesi di mana gitu, atau mungkin Mbak Di pernah share juga di sosial media beliau. Tapi di kelas itu gue kayak kembali diingatkan dan lebih deket gitu, kayak lagi ngobrol sama temen untuk biar lebih termotivasi untuk menulis gitu Mas. Jadi di Kaizen Writing gue lebih banyak dapat itunya dulu, karena kan emang kelasnya itu lebih ke buat beginner lah ya. Basic lah ya, fundamental ya. Gimana caranya, sesimpel gimana caranya nuangin ide jadi tulisan gitu. Yang mungkin teman-teman di Kaizen Writing juga udah pada tahu, tapi ketika ikut itu kayaknya banyak yang kembali terpantik nih. Gue udah lama gak nulis gitu. Aku juga kemarin kayak gitu, kayak gue udah 2 tahun gak mempublish tulisan lagi gara-gara ikut Kaizen Writing. Jadi kayak this is the time gitu untuk kembali memulai melanjutkan draft yang udah lama terbengkalai gitu. Terus kenapa kemudian ikut Kaizen Structure? Karena kan emang sebetulnya kalau dari yang gue baca gitu ya, dan gue dengar ya of course gue tahu karena kan gue juga mempromosikan kelasnya gitu. Di Kaizen Structure itu kan modulnya buat yang lebih advance. Jadi dari Kaizen Writing bisa ikut Kaizen Structure, dan di kelas juga kemarin gue banyak ketemu sama alumni Kaizen Writing Mas. Jadi memang lanjutannya ya. Betul, jadi banyak juga yang kayaknya merasa terbantu di Kaizen Writing dan kemudian ngambil Kaizen Structure yang lebih membahas struktur penulisan. Jadi udah nggak tentang ide lagi, tapi lebih ke benar lo udah sering nulis, tapi ada loh sebetulnya yang bisa membantu lo dalam menulis, yaitu memahami struktur kepenulisan gitu. Boleh ngasih contoh nggak, Liv? Mungkin di Kaizen Structure kali ya. Kalau mungkin Kaizen Writing kan tadi dasarnya. Nah sebenarnya yang bikin gue jadi penasaran tuh, apalagi sih yang dipelajari setelah lo belajar dasar penulisan di Structure, mungkin boleh. Kalau di writing kan benar-benar dari awal ya. Jadi kayak gimana caranya bermitra sama ide kalau disebut sama Mbak Di. Jadi caranya menuangkan yang tadinya abstrak nih di dalam kepala, cuman bentuknya nggak jelas, jadi lebih rapi gitu, bisa dibaca, ada wujudnya gitu. Kalau di Kaizen Structure itu kita ngebahas kemarin itu struktur dari buku juga sebetulnya. Jadi Mbak Di sempat ngebahas buku Save the Cat judulnya. Jadi itu sebetulnya struktur menulis film, menulis skenario. Tapi itu yang di-apply Mbak Di ke dalam novel-novelnya. Karena kan Mbak Di itu bikin series 2 ya Mas. Satu KPBJ yang udah Supernova yang udah 6 buku, satunya lagi Rapi Jali yang satu bukunya tuh ratusan halaman gitu, yang kayak segini-segini kan. Jadi Mbak Di tuh nge-spill lah gimana sih proses beliau menulis buku setebal itu dan bisa lurus gitu, maksudnya tetap sampai selesai. Kan kita banyak nih yang nulis baru 15 halaman tapi udah kayak kehilangan arah, mau kemana nih, udah ditinggal gitu kan. Di situ Mbak Di nge-share lah gimana caranya supaya bisa nulis ratusan halaman dengan sampai selesai gitu. Adalah tuh beberapa bagian-bagian yang bisa kita ikutin. Jadi ada disebutnya tuh beat sheet. Jadi bagian-bagian yang kalau kita udah punya si bagian-bagian itu,
sebenarnya tinggal dikembangin gitu. Jadi ada rahasia Mbak Di dalam kelas tersebut. Rahasianya jangan di-spill. Betul, nggak mungkin gue spill nih. Penasaran. Benar, terutama pembaca Mbak Di sih, karena di dalam kelas itu juga dibahas, dibedah lah gimana proses penulisan beliau di buku-bukunya. Jadi menarik banget sih, karena kan gue juga baca bukunya tuh Mas, dan gue tuh bacanya lucunya tuh baru kelar yang Rapi Jali itu di akhir tahun lalu sebelum gue masuk Kunci. Jadi gue nge-tweet waktu itu baru kelar baca buku Rapi Jali gitu. Terus gue nge-tweet I have so many questions. Terus gue nulis juga mudah-mudahan ada kesempatan ketemu Mbak Di. Itu kayak 2 bulan sebelum gue masuk Kunci. Dan ketika di Kunci akhirnya gue ketemu beneran sama Mbak Di yang menjelaskan pertanyaan gue yang gue pertanyakan pas baca. Ada waktu baca ya? Betul, jadi pembaca di Lestari. Busti ikut dong. Nah, gimana perasaan tadi kan inget Olive cerita salah satu penulis favoritnya kan Mbak Di Lestari. Gitu. Gimana rasanya ketemu bisa di kelasnya, dan mungkin kalau Olive kan sempat ketemu langsung ya malah ya waktu kita banyak bikin materi dengan beliau gitu ya. Gimana perasaannya? What can you get from her? It was surreal sih Mas. Jadi benar-benar gue tuh sebetulnya salah satu penganut don't meet your idol. Jadi gue tuh gak mau ketemu idol. Karena gue takut ekspektasi gue tuh patah gitu. Karena adalah penulis yang gue suka, kayak gue suka tulisannya, tapi ketika ketemu orangnya gue kayak yang aduh gue jadi gak suka lagi gitu. Gak usah disebut siapa. Tapi gue yakin banyak orang yang mungkin relate juga gitu kan. Jadi mungkin mengidolakan seseorang, tapi ketika ketemu akhirnya jadi, dan kenal gitu, jadi kayak realitanya nggak gitu ya, ternyata dia manusia juga gitu, ternyata dia bukan malaikat. Nah gue tuh ketika ketemu Mbak Di bener-bener nggak ada ekspektasi kan, karena gue udah kayak she's also human gitu, tapi menulis dan tulisannya gue suka aja. Tapi ketika ketemu gue malah tambah ngefans Mas. Jadi salah satu penulis ini gue kayak bersemangat banget karena emang gue se-ngefans itu dari kecil sama beliau. Jadi ketika ketemu langsung, dan kan gue udah ketemu langsung tuh sebelum ikut kelas. Dan ketika gue ikut kelasnya gue tambah ngefans lagi. Jadi itu bener-bener karena di kelasnya dia menuangkan betul apa yang kayak lo jadi bisa baca really smart, bener-bener. Dan lagi-lagi disampaikan dengan sangat menyenangkan gitu. Jadi kayak ngobrol sama teman meskipun itu kelas yang rame-rame. Dan maksudnya buat gue personally juga sebenarnya ngelihat Mbak Di itu salah satu sosok guru atau pengajar yang jarang kita temuin sebenarnya, karena dia yang bikin gue amazed dari awal, ini cerita dari point of view gue gitu ya, sama Mbak Di adalah dia bisa mengemas materi yang mungkin buat sebagian orang boring gitu ya, atau ini gue tahu dengan caranya sendiri dan itu adiktif gitu. Jadi bayangin aja kalau lo lagi belajar di kelas gitu ya, dan kelasnya adiktif gitu tuh kayak gue mau masuk lagi kelasnya dong, gitu. Fun fact Mas, di kelas gue kemarin kan batch 8 tuh, itu tuh ada yang udah ikut sebetulnya di batch sebelumnya, dan ikut lagi di batch 8 meskipun materinya sama. Iya. Itu menarik banget sih. Oke. Nah, thank you so much Olive. Ini kayaknya kita udah ngobrol panjang kali lebar dari awal mula Olive TK sampai Olive sekarang. Dari lahir. So thank you so much Olive. Tapi mungkin gue pengen ini dong, boleh sharing nggak Olive? Ada quote atau phrases atau apapun yang very relatable to you atau yang memorable dan keeps you moving forward yang personal buat Olive? There's this one quote dari Carl Sagan. Ini he's also one of my favorite authors. Mas Ensap tahu. Jadi dari bukunya yang Cosmos, ini quote favorite dari gue SMP dulu Mas. Isi quotes-nya itu, for small creatures such as we, the vastness is only bearable through love. Wow. It's really beautiful. Jadi dan bukunya kan juga sebetulnya membahas kehidupan manusia gitu ya. Maksudnya kita di tengah-tengah universe yang sebesar ini gitu. Jadi quote itu yang keeps me going lah sampai sekarang gitu. Jadi bisa mengingatkan kita kalau kita tuh cuman small creatures dan the vastness itu cuman bearable dengan by love. Gitu. Oke, thank you Olive udah cerita banyak sama kita hari ini. Sukses terus dan ketemu lagi di cerita kunci berikutnya.